Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Neng Baitin Nurlela Sari dari Prodi PAI semester 4 kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai syukur. Jadi ada beberapa cara agar kita itu selalu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebelum ke caranya, mari kita bahas dulu mengenai apa itu syukur. Nah, syukur dalam Islam adalah rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga meliputi tindakan dan juga sikap hati yang mengakui bahwa semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, la in syakartum la ajidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur, kata Allah, maka Allah itu akan menambahkan nikmat itu. Allah akan tambahkan kebaikan itu. Dan sebaliknya, wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu begitu perih. Nah, oleh karena itu, jangan pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah dan menikmati segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana cara kita bersyukur? Ada 3 cara supaya kita tetap bisa bersyukur. Yang pertama, ada asyukru bil qalbi, yaitu bersyukur dengan hati. Nah, bagaimana sih cara kita bersyukur dengan hati? Nah, cara bersyukur dengan hati yaitu dengan meyakini dan faham bahwa apa yang kita dapatkan saat ini semuanya itu berasal dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu hanya menjalankan ikhtiarnya saja, tapi yang mengizinkan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami semua yang datang itu berasal dari Allah, maka hidup kita itu tidak akan mudah gelisah atau bahkan kecewa, karena kita itu paham semua yang Allah datangkan dalam hidup kita itu pasti yang terbaik. Sebagaimana para ulama mengajarkan kepada kita agar kita itu senantiasa di hati kita itu tidak ada sandaran yang terbaik kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita itu harus mengembalikan lagi kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Nah, jadi ini itu adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah, segala sesuatu dari Allah. Kita itu hanya sebagai wasilahnya saja. Jadi semua keutamaan, karunia, kebaikan sejatinya itu datang dari Allah. Manusia, makhluk ataupun apapun itu yang di dunia ini itu hanya sebagai wasilah yang Allah gunakan untuk menyampaikan nikmatnya. Yang kedua, ada asyukru bil lisan atau bersyukur dengan lisan. Bagaimana caranya bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan lisan yaitu dengan memperbanyak membaca kalimat thayyibah atau kalimat alhamdulillah. Nah, contohnya ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan hati kita, membahagiakan hidup kita, maka katakanlah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi hatimus shalihat. Nah, bahkan meskipun ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan kita, menyedihkan hati kita, menyulitkan hidup kita, kita itu harus tetap bersyukur, terus mengeluarkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji
bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Karena apa? Karena memang seharusnya kita itu harus tetap bersyukur. Kita itu harus percaya di balik sesuatu yang boleh jadi tidak baik, akan ada sesuatu yang lebih baik yang sedang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukur itu bukan hanyalah ketika kita baik-baik saja, ketika semuanya baik-baik saja, tetapi juga bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi di balik sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan saat itu. Karena kan biasanya ketika kita mendapatkan suatu kesedihan, suatu musibah, sesuatu yang bikin kita gak enak, kita itu kebanyakan lohnya gitu, kok gitu, bukan lebih banyak membaca alhamdulillah gitu. Karena kan seharusnya ketika kita menginginkan sesuatu dan sesuatu itu tidak tercapai, maka kita itu harus tetap mengucapkan kata alhamdulillah. Kita itu harus percaya bahwa Allah itu menginginkan kita yang lebih baik. Seperti halnya pilihan kita itu memang baik, namun pilihan Allah itu lebih baik. Jadi kita itu harus berpikir dan percaya bahwa sesuatu yang datang dari Allah itu adalah lebih baik. Oleh karena itu kita itu harus tetap bersyukur atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Dan insya Allah yang senantiasa mendawamkan kalimat hamdalah dalam kehidupannya, dalam hari-harinya, maka Allah itu akan membahagiakan hidupnya. Kenapa? Karena dia itu sudah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, yang telah Allah berikan dan hadirkan dalam hidupnya. Ketiga yaitu asyukru bil amal atau syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana sih caranya bersyukur dengan amal perbuatan itu? Nah, caranya yaitu kita gunakan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu untuk semua hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya hari ini kita itu masih diberikan usia oleh Allah gitu. Nah, caranya kita gunakan itu untuk taat kepada Allah, taat terhadap perintah Allah, menjauhi segala maksiat, atau bahkan bisa kita punya harta, kita itu bersedekah kepada orang lain atau kepada orang yang membutuhkan harta tersebut. Nah, ketika kita memberi harta tersebut, itu tanda bahwa kita itu bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan melakukan 3 dari cara agar tetap kita bersyukur itu, maka hidup kita itu akan lebih bahagia. Dan sampai kapan sih kita itu harus tetap bersyukur gitu? Sampai kita itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika kita kembali dan dipanggil dengan panggilan yang diidam-idamkan, apa itu panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mengapa disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Nah, kenapa disebut dengan jiwa-jiwa yang tenang? Dia itu ketenang karena selama hidupnya itu dia itu selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan selalu bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu kita itu harus bisa bersyukur agar di akhirat itu kita mendapat panggilan yang diidam-idamkan, yang kita rindukan, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.